Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miftahul Marsena, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sijunjung. Saya mengajar di SDN 13 Koto. Pengajar praktik saya adalah Ibu Purwanti SPD, sedangkan fasilitator saya Ibu Yeti Agustina. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan peran saya sebagai calon guru penggerak dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah secara bersama, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sekarang kita akan bahas satu persatu konsep-konsep inti dalam penerapan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik untuk menjadi orang yang menghargai dirinya sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Secara umum, motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi dari luar diri atau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, dan motivasi dari dalam diri yang selanjutnya kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik terjadi karena dua hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan keyakinan yang mereka percaya. Seorang guru harus mampu memilah motivasi apa yang masih menjadi kebiasaan perilaku siswa. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengubah motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik agar siswa dapat melakukan kebiasaan positif atas keinginan mereka sendiri. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer, di mana guru mengajak siswa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dilakukannya tanpa ada tindak menghakimi. Posisi manajer mengarah pada restitusi yang dapat menciptakan siswa yang memiliki karakter sebagai manajer sehingga tercipta identitas positif. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Adapun langkah dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah pendapat dari warga sekolah atau warga kelas tentang keyakinan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan menggunakan papan tulis atau kertas plano. Yang ketiga, menyusun prosedur keyakinan
dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, menemukan nilai kebajikan dari keyakinan yang dituju. Yang kelima, meninjau ulang kembali secara bersama keyakinan yang telah dibuat. Yang terakhir, menandatangani keyakinan sebagai tanda persetujuan dan mempublikasikan keyakinan di tempat-tempat yang mudah dilihat. Penerapan segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, saya akan paparkan apakah keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun hubungan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka kita telah melaksanakan pemikiran KHD, yaitu menuntun kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak antara lain, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud jika guru sudah menjalankan perannya sebagai penggerak perubahan dengan berlandaskan nilai kebajikan. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, salah satu visi yang diharapkan adalah terwujudnya budaya positif di sekolah yang bermuara pada terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan dapat dicapai jika guru menjalankan tugasnya sebagai penuntun sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan paparkan hasil refleksi saya dalam pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada beberapa konsep inti yang saya pelajari dari modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Yang kedua, teori kontrol, di mana satu-satunya orang yang dapat kita kontrol perilakunya hanyalah diri kita sendiri. Akan tetapi, kita sebagai guru dapat menuntun siswa agar dapat memiliki kontrol pada dirinya. Yang ketiga, teori motivasi. Motivasi pada diri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang berasal dari luar dirinya dan yang berasal dari dalam dirinya. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan dan hukuman tidak efektif dikembangkan untuk budaya positif. Yang kelima, posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Yang ketujuh, keyakinan kelas yang dibuat secara bersama mengacu pada prinsip mulia seseorang. Keyakinan kelas bertujuan untuk menciptakan kelas yang meyakini nilai-nilai kebajikan.
Yang kedelapan, segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Goosen 2004. Adapun hal-hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa pemberian penghargaan adalah cara efektif dalam membentuk budaya positif. Akan tetapi, ternyata dampak buruk dari pemberian penghargaan sama besarnya dengan dampak yang dimunculkan saat kita memberi hukuman. Dampak tersebut dapat berupa mematikan kreativitas, merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan tidak mampu memunculkan motivasi dari dalam diri siswa. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini masih bersifat sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya akan melakukan perubahan, yaitu menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, saya juga berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif, kita haruslah melibatkan siswa, seperti dalam pembentukan keyakinan kelas. Selama ini, saya masih menggunakan aturan-aturan dalam kelas yang harus diikuti siswa beserta konsekuensi yang akan diterima jika mereka tidak melaksanakannya. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman menarik yang saya alami saat saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam membentuk budaya positif di sekolah. Seringkali hal yang saya lakukan berbenturan dengan kebiasaan sekolah yang masih menggunakan hukuman sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan siswa. Karena itu, saya harus bisa mengkomunikasikan dengan semua warga sekolah untuk merubah cara lama tersebut dengan restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya menjadi semakin tertantang dan bersemangat agar dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Saya juga menjadi bersemangat untuk memposisikan diri saya sebagai manajer di sekolah dalam menerapkan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal baik yang telah dilakukan di sekolah saya adalah penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan dengan membuat kesepakatan bersama siswa. Hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana agar semua guru di sekolah tidak lagi memposisikan dirinya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, akan tetapi dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saat memakai 2 posisi kontrol ini, saya merasa kecewa, karena ternyata hal yang saya lakukan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pembentukan budaya positif di sekolah saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang saya pakai setelah mempelajari modul ini adalah manajer. Saat menggunakan posisi kontrol ini, saya merasa senang karena siswa saya menjadi lebih bertanggung jawab dan dapat menemukan solusi terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Siswa saya menjadi lebih mampu menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebenarnya tanpa disadari dan karena belum mengetahui,
saya pernah menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah dalam menyelesaikan kasus siswa saya. Hanya saja, saya masih menentukan sendiri konsekuensi yang harus diterima siswa atas kesalahannya, tanpa melibatkan mereka dalam mencari solusi atas kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana membangun komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah agar penerapan budaya positif dapat terlaksana secara berkelanjutan, sehingga terwujud generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil